Salam, jumpa kembali dalam Terang Inspirasi Sabda Allah, Rabu 17 Januari 2024. Peringatan Santo Antonius Abbas. Berbuat baik atau berbuat jahat. Saudara-saudari yang terkasih, semua kita tanpa kecuali dipanggil Tuhan untuk berbuat baik. Apapun bentuk perbuatan baik yang kita lakukan, pasti akan mendatangkan sukacita. Namun itu bukan berarti bahwa dengan berbuat baik, hidup kita dibebaskan dari berbagai macam tantangan, cobaan, dan godaan. Berbuat baik itu wajib karena merupakan bagian dari hidup iman kita. Saudara-saudari, Yesus adalah contoh teladan bagi kita dalam berbuat baik. Dia menunjukkan sikap dan perbuatan baiknya dengan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tindakan penyembuhan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat ini sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita umat beriman agar selalu berbuat baik tanpa dibatasi oleh waktu dan aturan atau hukum. Aturan atau hukum itu penting untuk mengatur kehidupan manusia. Tetapi perlu diingat bahwa aturan atau hukum itu dibuat untuk manusia dan bukannya manusia untuk aturan. Karena itu nilai keselamatan manusia perlu diutamakan. Kepada orang Farisi, Yesus bertanya, "Manakah diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Mereka cuma diam. Diam tidak berarti mereka setuju dengan tindakan penyembuhan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat. Diam dapat juga berarti tidak setuju, tidak senang, dan tidak puas dengan Yesus. Namun saudara-saudari yang terkasih, kebaikan yang dilakukan oleh Yesus melalui tindakan penyembuhan kepada orang sakit pada hari Sabat itu sesungguhnya menjadi pelajaran yang baik bagi orang Farisi untuk memurnikan hati dan pikiran mereka yang sudah mulai mati rasa akan nilai martabat kemanusiaan. Mati rasanya nilai martabat kemanusiaan ini akhirnya membuat orang lalu lupa akan hukum kasih sebagai hukum yang paling utama. Mari kita hidup sebagai orang Katolik yang selalu bermurah hati, yang selalu peka, peduli, dan solider dengan sesama kita yang menderita di sekitar, tanpa dibatasi oleh waktu dan aturan atau hukum. Semoga dari hari ke hari kita semakin lebih bijaksana menanggapi setiap aturan atau hukum dengan menempatkan hukum kasih sebagai landasan yang paling utama dari segala hukum di dunia ini. Hari ini juga gereja memperingati Santo Antonius Abbas, seorang petapa dari Mesir. Kendatipun ia berasal dari keluarga yang kaya raya, ia rela memilih hidup miskin sebagai seorang petapa. Segala warisan kekayaannya dijual dan dibagikan kepada orang miskin dan memusatkan seluruh hidupnya pada Yesus. Dengan menjalani cara hidup seperti ini, telah menjadikan dia sebagai seorang petapa yang damai dan bahagia, dan juga menjadikan dia sebagai tanda berkat bagi banyak orang. Semoga hidup kita juga dari hari ke hari dapat menjadi penyalur rahmat dan berkat bagi orang-orang kecil, miskin, dan sederhana. Santo Antonius Abbas, doakanlah kami. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kerja rencana perjuangan kita pada hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.